Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Wanita itu mengangguk, sebelum mengayunkan lengan bajunya ke udara, melepaskan dua semburan cahaya putih yang menghilang ke dalam tubuh kedua raksasa itu. Serangkaian retakan dan letupan terdengar dari tubuh raksasa itu, dan dengan cepat menyusut menjadi sepasang bola batu abu-abu. Keduanya kemudian langsung menghilang ke balik lengan baju wanita itu. Setelah itu, awan hitam muncul di bawah kaki wanita itu, lalu menyelimuti tubuhnya saat dia terbang menuju arah tertentu. Di sisi lain, kelopak mata Han Li sedikit berkibar saat duduk di samping kawah raksasa. Dia perlahan membuka matanya, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia baru saja menarik tiruan indera spiritualnya dari dalam kunci penyegel iblis, dan bergumam, dari kelihatannya, Chaotic Yin Yang Qi pasti sangat penting bagi kedua iblis. Kalau tidak, mereka tidak akan terlibat pertengkaran sengit. Akankah mereka berdua dapat melarikan diri dari kunci penyegel iblis segera setelah mendapatkan Chaotic Yin Yang Qi? Tidak, tentu saja tidak. Kunci penyegel iblis adalah harta karun surgawi yang tidak lengkap, bagaimanapun caranya Chaotic Yin Yang Qi, tidak mungkin itu bisa memiliki efek yang begitu ajaib. Keduanya kemungkinan besar sedang merencanakan sesuatu yang lain. Setelah merenungkan masalah ini sebentar, Han Li sepertinya tiba-tiba mengambil keputusan. Hehe, tidak perlu bagiku untuk terlalu memikirkan hal ini. Setelah aku membagi Chaotic Yin Yang Qi dengan kedua iblis itu, aku akan menemukan cara untuk melemparkan kunci penyegel iblis kembali ke alam iblis Penatua. Aku harus melakukan perjalanan di sana, aku hanya akan menurunkan kunci penyegel iblis kalau begitu. Keduanya tidak lebih dari entitas indera spiritual tanpa tubuh fisik, siapa yang peduli apa yang akan terjadi pada mereka setelah melarikan diri dari kunci penyegel iblis di alam iblis Penatua. Dengan mengingat hal itu, Han Li menunjuk satu jari ke arah kunci penyegel iblis di depannya, dan itu melesat langsung ke arah kawah raksasa sebelum melayang tepat di tengahnya. Segera setelah itu, Han Li menarik napas dalam-dalam sebelum membuat segel tangan sambil melantunkan sesuatu, dan sebuah proyeksi dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya. Proyeksi itu membuat segel tangan dengan ke-6 lengannya, dan hamparan luas cahaya keemasan menyapu keluar dari tubuhnya sebelum menghilang ke dalam kunci penyegel iblis. Permukaan kotak kayu putih itu langsung berubah menjadi warna keemasan yang berkilauan. Tepat pada saat ini, lapisan cahaya biru muncul di wajah Han Li, dan dia menangis pelan sebelum mengarahkan jarinya ke kotak kayu itu lagi. Semburan api perak muncul dari ujung jarinya sebelum menyelimuti kotak kayu itu, dan pada saat yang sama, proyeksi emas di belakang Han Li membuka ke-6 matanya secara bersamaan. Kemudian berjalan langsung menuju kotak kayu yang terbakar, menempuh jarak lebih dari 100 kaki hanya dalam beberapa kedipan sebelum menjangkau untuk meraih kotak itu. Setelah itu, proyeksi membawa kotak itu dan turun perlahan menuju dasar kawah raksasa. Kotak menghilang ke dalam kabut kuning di bawah. Han Li terus melantunkan mantranya sambil membuat segel tangan yang berbeda, dan semburan ki glasial yang tak terlukiskan segera mulai memancar dari tubuhnya. Lapisan embun beku kuning samar menyebar di tanah di sekelilingnya, dan beberapa saat kemudian, cahaya biru di wajah Han Li memudar sementara seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan cahaya kuning. Pada saat yang sama, lapisan embun beku kuning juga mulai muncul di sekujur tubuhnya, dan pada titik ini, kabut kuning di dalam kawah sudah bergolak hebat. Ledakan gemuruh sesekali terdengar dari bawah tanah. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, dan dia sepertinya tidak memperhatikan perubahan yang terjadi di tubuhnya, dia hanya terus melakukan apa yang dia lakukan tanpa jeda. Waktu perlahan berlalu, dan 7 hari 7 malam berlalu. Han Li masih duduk di samping kawah raksasa. Jika seorang kultivator normal dengan kekuatan sihir yang lebih rendah, indera spiritual, dan konstitusi fisik berada di tempatnya,
kemungkinan besar mereka sudah runtuh. Bahkan untuk Han Li, ini adalah usaha yang melelahkan, dan dia mulai merasa agak lelah. Pada titik ini, dentuman gemuruh yang bergema jauh di dalam kawah raksasa sudah surut. Pengadukan kabut kuning juga menjadi jauh lebih keras, dan jelas bahwa teknik rahasia yang dia keluarkan sedang dalam tahap penutupan. Tiba-tiba, ledakan keras yang mirip dengan gemuruh petir meletus dari dasar kawah, dan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meletus ke atas, menembus lapisan kabut dan menerangi seluruh kawah raksasa. Berhasil. Han Li hanya bisa berseru dengan bersemangat saat matanya berbinar. Jika dia bisa mendapatkan Chaotic Yin Yang Qi ini, maka dia pasti bisa maju ke tahap integrasi tubuh akhir dalam waktu singkat. Jika dia bisa mencapai level itu, maka kekuatan sihir dan kemampuannya akan meningkat secara signifikan, dan dia akan jauh lebih siap untuk melindungi dirinya sendiri selama kesengsaraan iblis, serta perjalanan ke alam iblis penatua. Dengan mengingat hal itu, dia segera beraksi. Lapisan api 5 warna muncul di sekujur tubuhnya, dan semua embun beku kuning mencair. Dia kemudian mengangkat tangan dan membuat gerakan meraih ke arah dasar kawah, di mana kabut di dalamnya melonjak dengan hebat, dan proyeksi emas perlahan muncul kembali. Masih memegang kotak kayu, tapi sekarang ada bola cahaya biru yang terkandung di dalam tubuhnya. Bola cahaya itu berukuran sebesar telur dan tampak biasa saja, tetapi bola itu berisi 2 titik cahaya seukuran kacang polong, salah satunya berwarna hitam sedangkan yang lainnya berwarna putih. Senyum tipis muncul di wajah Han Li setelah melihat ini, tetapi di saat berikutnya, senyumnya tiba-tiba menegang, dan dia mengalihkan pandangannya ke atas dengan tatapan khawatir. Hampir pada saat yang sama, ledakan yang menghancurkan bumi meletus di atas, diikuti dengan ledakan kekuatan dahsyat yang menghantam batasan di udara. Di hadapan serangan ganas ini, batasan itu langsung hancur, dan kabut yang menyelimuti puncak gunung tersapu oleh embusan angin kencang. Sosok wanita ramping kemudian muncul di atas sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Han Li dengan sikap dingin. Tatapannya sedingin es, dan wajah Han Li dilanda rasa sakit yang tajam di bawah tatapan dinginnya. Sepertinya informasi yang saya peroleh dari pencarian jiwa kultivator manusia itu akurat, renung wanita itu dengan suara dingin, dan hati Han Li tersentak saat mendengar ini. Dia tidak tahu siapa wanita ini, tetapi menilai dari auranya, dia jelas merupakan makhluk iblis tingkat tinggi. Han Li secara alami sangat bingung dan khawatir, tetapi tidak ada waktu baginya untuk merenungkan situasinya. Dia mengulurkan satu tangan sebelum membuat gerakan meraih, dan proyeksi emas berubah menjadi bola cahaya keemasan yang meluncur langsung ke arah Han Li dengan kotak kayu dan bola cahaya biru yang terkandung di dalamnya. Wanita itu sedikit goyah saat melihat ini, tapi setelah dia melihat kotak kayu dan bola cahaya biru, ekspresinya langsung berubah drastis. Itu kunci penyegel iblis dan Chaotic Yin Yang Qi. Begitu, jadi kamu mengekstrak Chaotic Yin Yang Qi menggunakan Earthly Hellish Flames di sini. Wanita itu segera mengayunkan lengan bajunya ke udara saat berbicara, dan sehelai kain putih langsung melesat ke depan. Setelah hanya satu kilatan, itu menempuh jarak beberapa ribu kaki, muncul tepat di atas proyeksi emas sebelum turun seperti kilat. Ini adalah sapu tangan sutra putih besar yang berukuran sekitar 10 kaki. Permukaannya penuh dengan rune perak yang berkilauan, dan itu jelas merupakan harta yang sangat kuat. Wanita itu mencoba menggunakan harta karun ini untuk mencegat kunci penyegel iblis dan Chaotic Yin Yang Qi. Hampir pada saat yang sama, getaran hebat mengalir melalui tanah di kedua sisi kawah raksasa, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke segala arah saat 2 tangan batu abu-abu besar meletus dari tanah. Kedua tangan besar itu menjepit dengan kejam ke arah Han Li, dan bahkan sebelum memukulnya, 2 semburan kekuatan tak terlihat yang sangat besar telah menimpanya. Han Li cukup khawatir dan marah dengan ini, tapi dia tidak panik sedikit pun.
Dia mendengus dingin sambil membuat segel tangan, lalu mengucapkan kata, meledak. Cahaya keemasan yang menyelimuti kotak kayu dan caotik Yin Yang Qi menyala dengan keras sebelum meledak menjadi lingkaran emas. Ruang setelah lingkaran cahaya emas ini bengkok dan terpelintir, dan sapu tangan sutra putih terpaksa berhenti sejenak. Memanfaatkan kesempatan ini, tangan hijau besar tiba-tiba muncul dari udara tipis sebelum langsung menangkap kotak kayu dan bola cahaya biru. Setelah itu, tangan besar itu berubah menjadi sosok humanoid berwarna hijau, itu adalah tubuh roh Hanli. Begitu tubuh roh muncul, ia membuat segel tangan dan menghilang sebagai bola lampu hijau. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas dari tubuh Hanli, dan dia mulai membengkak secara drastis sambil menumbuhkan bulu emas yang tebal. Dia telah berubah menjadi kera emas raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki, dan kekuatan luar biasa yang membebani dirinya langsung sepenuhnya ditiadakan. Setelah Hanli menyelesaikan transformasinya, dia melepaskan raungan yang menggelegar dan meluncurkan tinjunya dengan kejam ke arah telapak batu raksasa yang mendekat. Dua ledakan yang menghancurkan bumi meletus, dan Hanli mengeluarkan erangan teredam saat dia dipaksa mundur beberapa langkah, sementara sebagian besar dari dua tangan batu besar menjadi puing-puing dan pecahan peluru. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus di belakang Hanli, dan tubuh roh muncul sambil memegang kotak kayu dan bola cahaya biru sebelum menghilang ke dalam tubuh Hanli. Pada saat yang sama, Hanli melepaskan raungan marah saat dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan pilar tebal cahaya keemasan langsung ke arah wanita di atas. Adapun Hanli sendiri, dia berubah menjadi burung perak bersayap 4 raksasa dengan busur petir perak yang berkedip di sekujur tubuhnya. Dia membentangkan keempat sayapnya dan menghilang ke udara tipis sebagai benang cahaya biru dan putih. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus beberapa ribu kaki jauhnya, dan benang cahaya muncul kembali sebelum langsung menghilang. Wanita ini jelas memiliki kekuatan yang tak terduga, dan Hanli saat ini tidak dalam kondisi terbaiknya, jadi dia segera memilih untuk kabur. Dalam bentuk kunpeng bersayap 4 ini, dia terlalu cepat bahkan untuk ditangkap oleh 3 klon Sue Guang, jadi dia sangat percaya diri dengan kemampuannya untuk melarikan diri. Wanita itu melambaikan tangan di udara untuk melepaskan seberkas pedang Ki hitam pekat, yang mengalahkan pilar cahaya emas yang mendekat dengan mudah. Namun, selama penundaan singkat itu, Hanli telah melakukan perjalanan sejauh ini sehingga dia tidak lebih dari titik hitam yang nyaris tak terlihat di cakrawala. Kamu pikir kamu bisa menjauh dariku? Sungguh delusi. Cahaya dingin melintas di mata wanita itu saat dia mengalihkan pandangannya ke arah titik hitam yang kabur di kejauhan. Dia melambaikan tangan ke bawah, dan kedua raksasa batu itu benar-benar muncul dari tanah di bawah. Saat terbang ke udara, mereka berkumpul untuk membentuk bola cahaya abu-abu raksasa yang menyilaukan. Wanita itu kemudian berubah menjadi bola Ki hitam sebelum menghilang menjadi bola cahaya besar, dan beberapa saat kemudian, cahaya menyilaukan surut untuk mengungkapkan aula batu yang tingginya beberapa ratus kaki. Aula itu seluruhnya berwarna abu-abu dengan selusin lebih pilar batu mentah. Wanita itu berdiri di tengah aula, lalu dengan lembut mengetukkan kakinya sebelum memerintahkannya untuk mengejar. Lapisan cahaya spiritual putih langsung muncul di permukaan aula batu, dan melesat seperti bintang jatuh mengejar Hanli. Aula batu tampak cukup besar dan maladroid, tetapi itu mencakup jarak sekitar 1000 kaki hanya dengan satu kilatan, dan itu tidak jauh lebih lambat daripada kunpeng bersayap 4 yang telah diubah oleh Hanli. Hanli juga menemukan ini, dan dia menjadi semakin enggan untuk melibatkan pengejarnya dalam pertempuran. Wanita itu jelas bukan Raja Iblis biasa, dan dia tentu saja tidak mau menghadapinya dalam kondisi lemah saat ini. Selain itu, aura wanita itu tidak hanya menyerangnya dengan rasa bahaya yang ekstrim, tetapi juga agak akrab baginya.
Akan sangat tidak bijaksana bagi Han Li untuk melibatkannya dalam pertempuran sebelum memastikan identitasnya. Meskipun dia hanya sedikit lebih cepat dari pengejarnya dalam bentuk Kunpeng, celah di antara mereka akan terus melebar, jadi dia akhirnya bisa melepaskannya sepenuhnya. Wanita itu juga pasti menyadari hal ini, jadi Han Li agak bingung tentang apa niatnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan hal-hal seperti itu saat ini, dia hanya fokus untuk melarikan diri secepat mungkin. Dengan kecepatan yang mencengangkan, jarak ratusan ribu kilometer telah ditempuh hanya dalam 1 jam. Pada titik ini, Han Li telah membuka jarak beberapa puluh kilometer antara dirinya dan Aula Batu. Ini secara alami merupakan jarak yang sangat jauh bagi kebanyakan orang, tetapi untuk makhluk sekaliber Han Li, itu adalah jarak yang dapat ditempuh hanya dalam beberapa saat. Meski begitu, celah itu terus melebar, dan hati Han Li akhirnya sedikit lega saat dia mulai merenungkan siapa sebenarnya wanita ini. Sementara itu, wanita itu duduk di kursi batu di tengah aula, melemparkan tatapan dinginnya lurus ke depan tanpa berkedip. Bocah manusia ini tidak lebih dari seekor semut di alam bawah. Terakhir kali aku bertemu dengannya, tapi sejak itu, dia berkembang ke tahap integrasi tubuh tengah dalam waktu kurang dari 2000 tahun, dan mencapai teknik transformasi yang begitu kuat, tampaknya dia tidak bisa diremehkan. Namun, dia bermimpi jika dia pikir dia bisa kabur dariku hanya dengan kemampuan sepele ini. Sigan, mulai teleportasi seketika. Aku yakin kamu punya cukup waktu untuk mengunci dia, perintah wanita itu dengan ekspresi dingin. Wajah kasar raksasa terbentuk di langit-langit aula batu, dan menjawab, "Ya, Nyonya Yuan Cha. Kami berdua akan memulai teleportasi segera, tetapi masih ada potensi kesalahan sekitar 500 meter, yang harus Anda perhitungkan." 500 meter bukan apa-apa, aku pasti bisa menghentikannya, kata wanita itu. Iya, raksasa itu segera memberikan jawaban, dan di saat berikutnya, aula batu itu tiba-tiba berhenti di udara. Setelah itu, dua suara aneh yang berbeda mulai melantunkan mantra, dan rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan aula batu di tengah kilatan cahaya spiritual. Rune ini sangat dalam, dan melintas dengan keras sebelum melepaskan diri dari aula batu, menyebar di udara untuk membentuk formasi 5 warna yang besar. Aula batu terletak tepat di tengah formasi, dan menghilang setelah kilatan cahaya yang menyilaukan. Detik berikutnya, Han Li tiba-tiba merasakan ledakan fluktuasi spasial muncul sekitar 500 meter di belakangnya, dan jantungnya tersentak saat dia berbalik, dan melihat formasi raksasa muncul dari udara tipis. Cahaya 5 warna menyala, dan sebuah benda besar mulai muncul dari formasi. Omong kosong, Han Li mahir dalam formasi dan teknik teleportasi instan, jadi dia secara alami dapat segera mengidentifikasi ini sebagai formasi teleportasi. Karena itu, dia segera berhenti dalam penerbangannya sementara mata iblis hitam vertikal muncul di glabelanya. Ini adalah mata penghancur hukum Han Li, dan dia secara paksa menggunakannya dalam bentuk kunpeng. Ini adalah sesuatu yang benar-benar di luar kemampuannya sebelum dia mencapai tahap integrasi tubuh. Setelah mata penghancur hukum muncul, langsung mengeluarkan benang hitam yang setipis sehelai rambut. Benang hitam itu kemudian langsung berubah menjadi pilar cahaya hitam pekat yang menghilang ke udara tipis. Ledakan keras terdengar, dan pilar cahaya hitam muncul tepat di depan formasi teleportasi sebelum menghantamnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Cahaya hitam dan 5 warna segera terjalin untuk membanjiri seluruh formasi, dan setelah melepaskan serangan, Han Li langsung menghilang. Setelah itu, dia mengepakkan sayapnya dan terus melarikan diri, memilih untuk tidak melancarkan serangan lebih lanjut. Han Li jelas menyadari bahwa serangan dari mata penghancur hukumnya tidak akan benar-benar dapat melukai pengejarnya, itulah sebabnya dia membuat keputusan cepat untuk terus terbang menjauh. Ternyata, dia benar.
Setelah ledakan cahaya hitam dan 5 warna surut, ruang di tengah formasi raksasa melengkung dan kabur, diikuti aula batu raksasa yang muncul dengan sedikit goyah. Di bawah pengaruh kekuatan spasial yang kacau di daerah terdekat, aula batu tidak dapat segera mengejar Han Li. Sebaliknya, penghalang cahaya putih muncul di sekitarnya, dan itu bergoyang tanpa henti di tengah fluktuasi spasial. Dia memiliki mata penghancur hukum. Ekspresi wanita itu menjadi gelap setelah menyadari hal ini. Setelah hanya beberapa kedipan, Han Li tidak lebih dari titik hitam di cakrawala lagi. Kejar dia, perintah wanita itu dengan suara marah. Wajah batu raksasa itu muncul sekali lagi di langit-langit aula, dan meminta maaf, saya khawatir kami tidak akan bisa langsung mengejar, Nyonya. Karena gangguan dari kekuatan spasial, saya hanya dapat melanjutkan setelah membuat beberapa penyesuaian. Pada saat kamu selesai, bocah manusia itu akan benar-benar hilang. Biarkan aku membantumu. Wanita itu mendengus dingin sebelum mencengkeram sandaran lengan halus kursi batunya, lalu menyuntikkan semburan ki jahat hitam pekat ke dalamnya. Terima kasih atas bantuan Anda, Nyonya Yuan Cha, kami akan dapat melanjutkan sekarang, kata wajah batu itu dengan gembira. Jadi, tidak lama setelah itu, aula batu itu melesat ke udara lagi. Meskipun aula batu gagal menghentikan Han Li, jarak antara keduanya telah ditutup secara signifikan, dan wanita itu terus mengejar. Jadi, setiap kali Han Li berhasil memperlebar celah antara dirinya dan aula batu, wanita itu akan menggunakan kemampuan teleportasinya untuk menutup celah tersebut. Setelah mempelajari pelajarannya dari teleportasi pertama, dia memastikan untuk tidak terlalu dekat dengan Han Li selama teleportasi berikutnya. Jadi, bahkan dengan mata penghancur hukumnya, Han Li tidak dapat menggagalkan teleportasinya. Ini tentu saja cukup mengkhawatirkan Han Li. Dia juga memiliki formasi petir yang bisa dia gunakan untuk teleportasi, tapi dia tidak bisa mengendalikan tujuan sama sekali. Jika dia hanya berteleportasi dalam jarak pendek, ada kemungkinan dia bisa berakhir tepat di sebelah pengejarnya. Jika dia ingin berteleportasi dalam jarak yang lebih jauh, maka dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengatur formasi, jadi itu juga bukan pilihan yang tepat. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bisa berteleportasi ribuan kilometer jauhnya, dia masih tidak akan bisa lepas dari deteksi indera spiritual wanita itu, dan dia akhirnya akan menyusul lagi. Tampaknya dia bahkan lebih sulit daripada 3 klon leluhur suci Sue Guang. Dengan demikian, keduanya terus terbang di udara selama lebih dari setengah hari. Karena Han Li dengan sengaja memilih jalan yang sangat jarang penduduknya, dia tidak menemukan makhluk jahat yang dapat menghalangi dia di sepanjang jalan. Namun, wanita itu jelas tidak akan melepaskannya, jadi dia harus memikirkan cara untuk melepaskannya. Tanpa sepengetahuannya, wanita itu sedang berkomunikasi dengan makhluk jahat lain melalui cermin hitam kuno miliknya.